Kebayang nggak sih gimana rumitnya urusan pajak di perusahaan besar yang memiliki cabang di berbagai negara? Yap, di era globalisasi kayak sekarang, industri manufaktur tuh berkembang sangat cepat. Tapi, di balik kemajuan itu, ada satu tantangan besar yang harus mereka hadapi, yaitu soal kepatuhan pajak internasional. Perusahaan multinasional harus memastikan semua transaksi antara perusahaan dalam satu grup atau yang biasa disebut dengan transfer pricing harus dilakukan secara wajar dan sesuai dengan aturan pajak yang berlaku di setiap negara tempat mereka beroperasi. Nah, disinilah biasanya mulai muncul masalah. Direktorat Jenderal Pajak atau biasa disingkat DJP biasanya memfokuskan pemeriksaannya ke transaksi-transaksi antar afiliasi, di mana ini tuh untuk memastikan tidak adanya praktik penghindaran pajak terselubung. Dan yang menariknya, sengketa soal transfer pricing ini pernah terjadi di salah satu perusahaan besar di Indonesia, yaitu PT Covestro Polymers Indonesia. Yuk kita bahas bagaimana kasus ini bisa terjadi dan juga penyelesaian dari kasus tersebut. PT Covestro Polymers Indonesia adalah perusahaan manufaktur bahan kimia dan polimer yang merupakan bagian dari grup multinasional asal Jerman. Pada perusahaan pajak 2019, perusahaan ini diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak atau disebut juga dengan DJP karena dicurigai melakukan transaksi antar perusahaan dalam satu grup dengan harga yang tidak wajar. Hal ini dikenal sebagai transfer pricing. Hasil pemeriksaan menunjukkan adanya perbedaan besar antara nilai transaksi yang dilaporkan perusahaan dan hasil perhitungan yang dilakukan oleh DJP. DJP menilai bahwa harga transaksi tidak mencerminkan prinsip kewajaran atau arm's length principle, sehingga dilakukannya koreksi fiskal atas beberapa pos penting seperti harga pokok penjualan dan penghasilan luar usaha. Masalah utama muncul karena terdapat perbedaan metode yang digunakan. DJP menggunakan metode RPM, sementara perusahaan menggunakan metode CUP. Perusahaan berpendapat bahwa metode CUP ini lebih sesuai dengan karakteristik transaksi yang digunakan. Sementara DJP bersikeras bahwa metode RPM ini lebih sesuai dengan kondisi pasar. Merasa hasil pemeriksaan tidak adil, perusahaan pun mengajukan keberatan atas koreksi fiskal tersebut. Namun, DJP menolak keberatan itu, sehingga PT Covestro melanjutkan langkah hukum dengan mengajukan banding ke pengadilan pajak. Dalam proses persidangan, kedua belah pihak menyampaikan bukti dan argumennya masing-masing. Majelis hakim menilai bahwa pembanding yang digunakan oleh DJP tidak relevan dan biaya yang dikoreksi ternyata terbukti memberikan manfaat bagi perusahaan. Akhirnya, pengadilan pajak memutuskan bahwa koreksi fiskal DJP tidak bisa dipertahankan dan koreksi tersebut dibatalkan. Kasus ini memberikan pelajaran penting bagi perusahaan multinasional Indonesia. Pertama, pentingnya memiliki dokumentasi transfer pricing yang lengkap dan akurat. Kedua, DJP tidak dapat sembarangan mengganti metode tanpa mempertimbangkan karakteristik transaksi. Dan yang paling penting, prinsip kewajaran harga harus selalu dijaga agar tidak menimbulkan sengketa perpajakan. Kesimpulannya, sengketa antara PT Covestro Polymers Indonesia dan DJP menunjukkan bahwa perbedaan metode perhitungan pajak dapat berpengaruh besar terhadap hasil pemeriksaan. Namun, dengan dokumentasi yang kuat dan bukti manfaat nyata, perusahaan dapat membuktikan bahwa transaksi mereka sudah sesuai dengan prinsip arm's length. Semoga dari kasus ini kita bisa belajar pentingnya mengenai kepatuhan dan transparansi perpajakan di perusahaan. Demikian pembahasan kami terkait sengketa pajak pada PT Covestro Polymers Indonesia. Semoga materi ini bermanfaat dan menambah pengalaman bagi kita semua.